Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 1. Saya bersama partner saya, Miftah, dan saya, Reski Adrian. Kami saat ini sedang berada di Museum Monumen Pancasila. Tujuan kami di sini untuk menjelajahi dan menginterview tentang apa aja yang ada di museum ini dan tentang sejarah-sejarahnya. Mari kita ikuti semua, simak baik-baik ya video ini. Kami saat ini sedang berada di dekat sumur maut. Ayo, mari kita lihat apa aja yang ada di dalam sumur maut. Oke. Kami dari Universitas Bina Dharma izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raisa Rinati dan partner saya kita di sini ada tugas wawancara jurnalistik mengenai monumen serta peristiwa sejarah lubang budaya yang menjadi saksi bisu di 30 SPKI. Iya. Saya ingin bertanya Bapak, bisa Bapak ceritakan apa yang sebenarnya yang terjadi di lubang buaya pada tahun 1940? Baik ya, untuk yang terjadi di Monumen Pancasila Satu Buaya pada tahun 1945 tentunya merupakan peristiwa yang sangat besar ya buat bangsa kita, di mana di tanggal 30 September yang dikenal dengan 30 SPKI itu ya adalah terjadinya penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap para perwira 6 perwira tinggi dan 1 perwira angkatan darat ya, yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan yang kita kenal peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya, apa alasan dipilihnya lubang buaya sebagai lokasi peristiwa tersebut? Kan banyak faktor-faktornya selain di sini. Kalau untuk lokasi kenapa di lubang buaya di sini ya maksudnya ya, kita ya sebetulnya saya juga nggak tahu kenapa di sini gitu ya. Namun mungkin ya bukan mungkin lokasi di sini itu ya, sebelum peristiwa G30 SPKI ya, sebelumnya Partai Komunis Indonesia itu sudah melakukan latihan-latihan militer ya. Di sini itu diperkirakan pada bulan Juli Agustus itu mereka sudah melakukan latihan secara militeran di sini di lokasi Bogor sini. Kemudian tempat ini ya memang jauh dari keramaian ya kan, jauh dari jalan raya dan raya besar itu. Kemudian tempat ini juga ya sepi gitu ya, jadi aktivitasnya cukup tidak terpantau secara langsung ke dunia luar, mungkin seperti itu ya. Lanjut. Bagaimana situasi setelah peristiwa itu terjadi? Situasi keamanan dan ketertiban setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI ya di tiap daerah itu ya. Karena ini maksudnya setelah terjadi penculikan dan pembunuhan kemudian dilakukan pengejaran penangkapan terhadap para pelaku gerombolan PKI tersebut ya, sehingga situasi cukup mencekam ya, banyak terjadinya pembunuhan ya, karena
bangsa kita dan khususnya masyarakat itu sangat ingin ya PKI itu dibubarkan. Artinya bagi mereka yang sudah menjadi anggota PKI ya terjadi banyak berbagai macam pembunuhan ya, seperti itu. Terus pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk generasi muda agar bisa belajar dari sejarah? Nah, saya tidak berpesan ya, karena juga saya tidak tidak mau disebut orang yang paling tidak bisa. Artinya kita Setelah peristiwa itu situasi keamanan dan ketertiban setelah terjadinya peristiwa G3 PKI ya di tiap daerah itu ya. Karena ini maksudnya setelah terjadi penculikan dan pembunuhan kemudian dilakukan pengejaran penangkapan terhadap para pelaku gerombolan PKI tersebut ya, sehingga situasi cukup mencekam ya, banyak terjadinya pembunuhan ya, karena bangsa kita dan khususnya masyarakat itu sangat ingin ya, PKI itu dibubarkan. Artinya bagi mereka yang sudah menjadi anggota PKI ya terjadi banyak berbagai macam pembunuhan ya, seperti itu. Terus pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk generasi muda agar bisa belajar dari sejarah? Nah, saya tidak berpesan ya, karena juga saya tidak tidak mau disebut orang yang paling tidak bisa. Artinya kita hanya mengajak gitu ya, kita mencintai sejarah kita ya, kita mencintai sejarah kita supaya kita lebih tahu tentang sejarah dan kita jadikan sejarah itu sebagai pelajaran buat kita ke depannya. Jangan sampai peristiwa khususnya semacam ini itu terjadi di masa mendatang. Itu kan terima kasih. Saja. Kali ini kita ada di posko komando. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini berfungsi sebagai penampung pahlawan revolusi yang sudah diculik oleh para pelaku pemberontakan PKI. Mari kita lihat apa aja di dalamnya. Sekian dari kami, video dari kami yang sudah menjelajahi dan mewawancarai pengelola dari Museum Pancasila Sakti. Dan ada sebuah teks yang akan dibacakan oleh Reski. Ya, teks ini adalah teks Pancasila yang kalian sudah ketahui. Yang pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, dan empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang terakhir yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Untuk memberi warna. Nah, pertama kita buat dulu ini polanya. Nah, ditutuplah bagian yang tidak mau terkena warna. Kebetulan ini ada 3 warna videonya, jadi tutup bagian yang tidak mau terkena warna pertama. Setelah itu disulap ke warna yang pertama ini warna merah. Nah, lalu direbus supaya lilin malamnya ini hilang.
Lampran. Kebun arah biasa digunakan oleh ibu yang sedang hamil. Iya, jadi dia maknanya itu kasih sayang, kesabaran, dan harapan menang itu untuk anaknya. Jadi walaupun keren, kita harus tahu nih makna bagi yang kita pakai itu apa. Iya, jadi mempermudah. Jadi kita celup dulu nih, kalau yang malam wajahnya seperti itu, datar. Jadi beda seperti untuk yang batik tulis. Dan selanjutnya itu setelah dicelup kita stempel ke kain ini. Biasanya tuh yang membuat ini bapak-bapak karena harus lama berdiri dan cuttingnya itu cukup berat. Kalau batik tulis biasanya yang membuat itu ibu-ibu karena harus teliti.